Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama untuk menaikkan puji-pujian kami, meninggikan namamu. Dan dengan sehati kami rindu mendengarkan suaramu. Biarlah firman-Mu mendapat tempat di dalam hati kami. Karena firman itulah kebutuhan bagi jiwa setiap manusia. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, jiwa kami disegarkan dan dipuaskan. Oleh karena itu kami bersama-sama menantikan bagaimana Tuhan berbicara kepada setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang berada di tempat kami masing-masing. Karena kami percaya bahwa Allah kami, Allah yang tidak terbatas, yang dapat bekerja di dalam setiap tempat dan situasi. Kami rindu Tuhan, berkat yang sama turun atas diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai 28. Markus 1 ayat 21 sampai 28. Kita akan baca mulai dari ayat 21 sampai 28 secara responsorial. Kita baca mulai dari ayat 21 sampai 28. Saya mulai ayat ganjil, lalu kita ayat 6. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar ajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah datangnya kami menasihati kami? Atau tahu siapa Engkau, yang kudus dari Allah? Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar dari badannya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia segala penjuru di seluruh Galilea. Ya, sampai di sini pembacaan kita. Tema kita hari ini Injil yang membebaskan. Injil yang membebaskan. Kenapa ada kata membebaskan? Kenapa perlu dibebaskan? Dan siapa yang perlu dibebaskan? Berarti kalau ada kata kebebasan, dibaliknya atau kebalikannya ada yang ditawan, ada yang dikuasai. Orang yang ditawan, orang yang dikuasai, orang yang diperbudak perlu dibebaskan, karena dia tidak akan mampu membebaskan dirinya sendiri. Manusia yang diperbudak oleh dosa, yang diperhamba oleh iblis, tidak akan pernah mampu membebaskan dirinya dengan caranya sendiri. Maka dalam tema kita hari ini, Injil satu-satunya yang dapat membebaskan manusia. Tanpa Injil, manusia akan tetap ditawan, manusia akan tetap diperbudak, dikuasai, dan dikendalikan. Kita melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum, itu nama kota. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Jadi Tuhan Yesus kemana pun pergi, ke tempat siapapun dia,
ke kota manapun dia, yang dia lakukan adalah mengajar. Jadi ketika sampai di Kapernaum dan pada hari Sabat, biasanya hari Sabat adalah hari ibadah, ya, sama seperti kita hari ini adalah hari ibadah. Jadi waktu hari ibadah, Yesus masuk ke bait Allah, bait suci, untuk mengajar. Saudara-saudara, pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan pengajaran yang dilakukan oleh ahli Taurat beda, sangat beda. Bedanya di mana? Kalau ahli Taurat itu mengajar, dia hanya mengajar dengan pengetahuan. Ahli Taurat itu mengajar sebatas pengetahuan, bukan dengan kuasa. Beda pengetahuan, beda kuasa. Jadi saudara-saudara harus mengerti membedakan mana orang mengajar kita dengan ilmu, mana mengajar kita dengan kuasa. Kalau orang yang mengajar kita dengan ilmu, berarti kita hanya tambah pintar, pintar melawan, ya, pintar berdebat, pintar mempersoalkan. Tapi kalau dia mengajar dengan kuasa, maka kita akan diubahkan. Ini perbedaan. Jadi harus jelas dari kita, siapa yang mengajar dengan ilmu pengetahuan akan membawa kita hanya kepada pengetahuan. Siapa yang mengajar dengan kuasa, maka akan mengubahkan kehidupan kita. Jadi selama ini siapa yang sudah mengajar saudara? Jangan-jangan yang sudah banyak ilmu pengetahuannya lalu dibagikan kepada saudara dan saudara pun jadi orang pintar, ya. Karena orang pintar nggak mau lagi diajari, karena udah pintar, terlalu pintar, terlalu banyak tahu sehingga nggak mau mendengar firman yang berkuasa mengubah saudara. Karena sudah banyak ilmu. Oh, saya sudah banyak tahu. Dari dulu saya sudah tahu tentang cerita ini, saya sudah tahu firman ini, sudah tahu. Ini semuanya tahu pengetahuan. Kalau memang kita diajar, dididik dengan kuasa, pasti hidup kita berubah. Semakin lama orang beribadah, berarti semakin banyak perubahannya. Tapi kalau nggak ada berubah-berubah, berarti dari awal kita belajar hanya mendengar pengajaran dan pengajaran, pengetahuan dan pengetahuan. Itu artinya kita diajar, dididik oleh ahli-ahli Taurat, bukan oleh Kristus. Kalau Kristus guru kita, Kristus menjadi pengajar kita, pasti kehidupan kita semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Mari lihat, begitu banyak kita tahu firman, berapa yang jadi? Berapa firman yang kita tahu itu jadi mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi cara pandang kita, konsep kita. Kalau nggak berubah, berarti itu hanya sebatas tahu. Jadi waktu Yesus masuk ke bait Allah, ke tempat ibadah orang Yahudi, mereka rajin beribadah. Orang Yahudi semua rajin beribadah, rajin berkumpul, rajin mendengarkan pengajaran. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Di tengah-tengah rumah ibadah ini apa yang terjadi? Mari kita perhatikan dari ayat 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Jadi setan pun tahu siapa Yesus. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah, tapi aku tidak taat padamu, kan gitu ya. Jadi kalau orang yang tahu siapa Yesus namun tidak taat, mirip dengan setan, ya. Mirip. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah, tapi aku tidak mau tunduk kepadamu. Aku tidak mau taat kepadamu. Siapa yang hanya tahu Yesus
sekedar menghibur kita, berarti sama kita buat Tuhan Yesus tukang lawak kita, ya. Ya, Tuhan Yesus adalah pelawak. Kenapa? Penghibur. Maka orang yang biasanya sedih dia suka nonton lawak-lawak, bisa ketawa-ketawa sebentar. Jadi saat ada duka, ada persoalan, ada masalah, baru kita panggil Yesus menghibur kita. Apa bedanya kita buat Yesus seperti tukang lawak kita? Saudara, ini penting sekali. Penting sekali kita mengerti apakah Yesus itu kita hanya tahu, tapi tidak ada hubungan. Tahu siapa Yesus, tapi seperti setan. Setan tahu, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Bukan dia bilang, aku tahu siapa engkau, bukan Allah, bukan. Yang kudus dari Allah, diakui bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Tapi setan tidak menghormati dia, setan tidak takut kepadanya, setan tidak tunduk kepada dia. Jadi kalau kita pun sekedar mengaku saja, tahu saja, apalah bedanya kita dengan setan-setan ini? Ya, jadi setan-setan berkeliaran di rumah ibadah. Setan yang di rumah ibadah ini, saudara, bukan di kuburan. Seringkali orang pikir setan itu tempatnya di kuburan, karena ada yang dirasuk bahwa orang di kuburan, tinggal di kuburan. Jadi dia kira setan tempat tinggalnya di kuburan. Perhatikan, ini setan tinggal di rumah ibadah. Jadi di sini pun ada dia, makanya saudara dibuatnya menghayal. Waktu dengar firman Tuhan, ditarik-tariknya pikiran untuk menghayal, untuk jalan-jalan. Hanya tubuhnya yang di rumah ibadah, pikirannya di mall. Ya. Tubuhnya duduk di kursi, tetapi pikirannya sedang jalan-jalan. Kenapa? Ditarik-tarik oleh setan. Setan ini berada di rumah ibadah. Dari ayat 23 tadi sampai 24, ya. Pada waktu itu di dalam rumah ibadah, bukan di kuburan, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Dia berarti kenal siapa Yesus, maka dia berteriak kepada Yesus. Setan mengenal Yesus adalah yang kudus dari Allah, dan dia berteriak kepadanya. Dia katakan apa? Engkau datang hendak membinasakan kami. Berarti selain daripada dia mengenal Yesus yang kudus dari Allah, dia juga tahu dia setan akan dibinasakan oleh Yesus. Jadi kalau kita sebagai manusia tidak tahu bahwa Yesus akan membinasakan, kita justru ketinggalan dari setan. Setan aja tahu. Maka kenapa manusia banyak kena tipu oleh setan? Karena setan tahu dia akan dibinasakan. Manusia tidak tahu dia akan dibinasakan, maka dia hidup santai-santai. Begitu dapat uang yang pengen dia pikir inilah menghibur dia, ya. Dia santai-santai. Padahal setan mengerti dia pasti dibinasakan, saudara. Manusia ini penghiburannya. Ketika dapat banyak uang, seolah-olah itu bisa menghibur, bisa membuat dia aman, tenang, hidup di dunia. Tidak. Bukan ini, kena tipu. Setan tahu dia pasti dibinasakan. Kalau saudara tidak tahu bahwa saudara akan dibinasakan, maka saudara tidak merasa perlu dibebaskan. Maka setan akan terus merangkul saudara. Setan enak rasanya memperbudak hidup saudara, menguasai banyak orang. Maka setan bekerja sangat nyaman. Kenapa? Kenapa setan bekerja nyaman? Banyak manusia yang bodoh, nggak tahu dia bakalan binasa. Maka setan merasa aman. Dia tidak tahu ada kebinasaan menanti dia. Mari kita kuasai, mari kita kendalikan, mari kita bawa dia kepada perkara yang sia-sia, kepada hal-hal dunia ini, karena dia tidak tahu. Jadi saudara, ketika saudara belajar firman Tuhan, lalu ada hambatan, ada rintangan
tinggal diam. Setan akan berbicara, dia akan berbisik ke telinga saudara kiri dan kanan. Dia bilang apa? Oh, sudahlah, kau kan udah lama belajar, enggaknya kau dapat, ngapain kau teruskan? Maksudnya apa? Supaya tidak belajar dan tidak dapat. Coba kalau nggak diteruskan, bisa saudara bebas. Itu tipuan. Jangan dengarkan tipuan setan. Ketika dimunculkannya persoalan untuk menghambat kita kembali datang belajar, itu pekerjaan setan. Dia tidak mau saudara lepas. Apalagi saudara sudah mulai mengerti sedikit, sudah mulai terbuka sedikit mata hati, maka setan mulai tutup lagi. Mungkin kau bukan dipilih oleh Allah, udahlah, gak usah lagi. Ya, jadi ini kelicikan setan. Jangan saudara kena tipu. Pekerjaannya memang menipu, pekerjaannya memang membohongi manusia. Pekerjaan setan adalah mencari teman sebanyak mungkin untuk dibawa kepada kebinasaan. Karena dia tahu dia akan binasa. Kalau dia tahu dia akan binasa, pekerjaannya sekarang ngapain? Cari teman. Mana mungkin dia tidur-tiduran? Udahlah, nasib kita memang udah binasa, betullah, tidur aja. Nasib memang begini, gak gitu ya. Setan itu karena mengerti memang dia harus dibinasakan dan tinggal menunggu waktu, maka dia gencar mencari siapa saja, dengan cara apa saja. Maka dia akan berbisik ke telinga saudara, kau kan sudah banyak tahu, tapi sampai sekarang kau belum dijumpai Tuhan. Gak sayang nih Tuhan sama kamu, udahlah. Siapa yang bilang gak sayang Tuhan sama kamu? Setan itu suara musuh. Tuhan gak pernah gak sayang kepada kita. Walaupun kita sudah lama belajar, mungkin belum terbuka, mungkin belum sampai, bukan berarti Tuhan gak sayang. Tuhan sayang, Tuhan sabar. Maka dia gak pernah memaksa kita. Dengan kesabaran dia menanti kita. Kapan kita mengerti, kapan kita beriman. Gak pernah cepat. Gak pernah. Kan gak pernah disuruh Tuhan kita cepat. Lama kali kau sudah jadi Kristen, cepatlah. Lama kali kau udah belajar, cepatlah. Gak pernah. Kenapa belum? Gak pernah ditanya. Dia dengan sabar. Kenapa? Karena dia tahu ada musuh. Musuh menghambat, Tuhan menerangi. Ketika Tuhan terangi, bagi kita firman sudah mulai jelas, iblis tutup. Tuhan terangi, iblis sampai. Tuhan sadarkan, iblis kabulkan. Itu pekerjaannya. Tapi ingat, mana lebih hebat? Setan atau Tuhan? Tuhan. Tapi ketika saudara mendengarkan perkataan setan, saudara yang kalah. Memang Tuhan jauh lebih hebat, jauh lebih kuasa. Tapi saudara yang mendengarkan perkataan setan akan dikalahkan setan. Tapi kalau kita terus mendengarkan apa kata Tuhan, suara Tuhan yang benar, firman-Nya adalah kebenaran, lalu telinga kita terus mendengar, pasti tiba waktunya saudara akan dibebaskan. Jangan pernah bosan, jangan pernah mundur, jangan pernah mengeluh kalaupun dihambat oleh setan, karena memang itu pekerjaannya. Jangan katakan setan ini pun, aduh kenapa kau ada terus, kenapa kau gak dimusnahkan dari dulu ya? Ya, Tuhan sengaja gak musnahkan setan. Kalau Tuhan langsung musnahkan setan, saudara tidur. Ya, manusia tidur, gak mau cari Tuhan. Maka untung ada setan. Karena setan menakut-nakuti sehingga kita cari tempat berlindung ya. Seru nih, aku kemana aku berlindung gitu. Untung ada setan. Jadi jangan bilang, maunya dimusnahkan Tuhan setan. Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih mengerti hati manusia. Tuhan lebih tahu pikiran kita. Dan dia sangat mengasihi kita. Maka diizinkannya ada setan supaya manusia
kebinasaan, ya. Dia akan membawa kepada kebinasaan. Lalu kalau kita sudah mengerti itu, kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau dibawa setan kepada kebinasaan. Aku mau mendengar firman-Mu. Engkau adalah Allah yang sabar menantikan aku. Waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Waktu Tuhanlah nantikan. Jangan paksakan Tuhan. Tuhan, aku sudah banyak tahu. Aku sudah lama belajar, kok aku belum dijumpai. Kok kita yang nunggu Tuhan? Biarkanlah cara Tuhan. Cara Tuhan jauh lebih baik, ya, daripada cara kita. Bagian kita apa? Bacalah Alkitab, renungkan, siapkan hati. Hati kita seperti tanah yang digeburi. Lalu waktu benih ditabur, dia akan tumbuh. Hati kita ini yang perlu dipersiapkan, supaya setiap kali benih firman Tuhan disampaikan, dia akan tumbuh di dalam diri kita dan suatu saat itu menjadi hidup. Jadi itu pekerjaan Allah, supaya waktu kita beriman kita bisa menghargai. Kalau seperti yang kita pikirkan, jadi kan kita nggak menghargai lagi karya Tuhan, ya, cara Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa memaksakan Tuhan, hanya dengan cara dia kita bisa sampai kepada iman. Waktu kita beriman, kita sangat menghormati. Terima kasih Tuhan. Beriman bukan caraku, tapi caramu. Beriman tidak bisa dipaksa, tapi dengan kesabaran. Engkau sabar menanti aku. Oleh karena itu, kesabaranmu kupakaikan untuk mau mendengarkan firman. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Jadi jangan pernah mundur dari mendengar firman. Jangan pernah bosan mendengar firman. Bisa aja iblis bilang apa? Itu pun terus disampaikan. Masa dosa terus disinggung? Kelepasan terus, dosa, kelepasan, keselamatan, kebinasaan. Kok itu saja? Itu kata iblis. Kenapa? Kenapa dia katakan seperti itu? Karena itu intinya. Maka dia mau geser kepada yang lain, supaya kita tidak sampai kepada pembebasan jiwa. Setan tidak mau kita diselamatkan. Maka kalau yang lain disampaikan, dia dukung. Kalau berkat-berkat disampaikan, setan akan dukung. Saudara akan diberkati melimpah, amin. Ya, saudara, setan dukung aja, amin. Amin semuanya, ya. Walau saudara melarang, aminkan aja, ya. Itu kesenangan setan. Tapi kalau Injil membebaskan, ini musuhnya. Maka kalau ini disampaikan, dia nggak senang, ya. Telinganya panas, kupingnya kalau dia punya kuping. Apalagi setan itu roh, ya. Seandainya dia punya kuping, telinganya panas mendengar kalau Injil terus disampaikan. Karena ini inti keselamatan. Tanpa Injil disampaikan, semua manusia binasa. Tanpa Injil diberitakan, manusia akan terus dikuasai oleh setan, diperbudak. Maka waktu Injil disampaikan, dia merasa ini musuhku. Ini musuh. Tapi kalau yang lain diberitakan, ini sahabatku. Ini sahabatku, harus didukung. Kalau ini musuhku, harus dihambat. Maka kalau mendengar Injil yang benar, saudara, pasti dia hambat. Setidak-tidaknya saudara ngantuk. Ya, pasti pernah ngantuk dengan firman. Setidak-tidaknya melayang-layang pikiran ini, jalan-jalan dia. Itu pekerjaannya. Tapi kalau yang lain disampaikan, pasti nggak kemana-mana, pikiran di sini aja, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa gedung atau tempat tidak bisa membebaskan. Ruangan kita ini tidak pernah bisa membebaskan siapa kalau bukan dia yang datang dari Allah, dari surga. Jadi kalau saudara sudah puluhan tahun beribadah ke tempat ibadah takkan pernah bisa memberi pembebasan. Maka di tempat ibadah ada orang dirasuk. Jadi setan takutkah masuk ke rumah ibadah? Tidak.
Lihat, kau lihat yang dari sebelah orang itu. Kau lihat dari sampingnya gimana? Bajunya tidak cocok kan pasangannya. Dia angkat ke gereja, dia angkat lagi pulang. Maka pulang sama-sama dia cerita. Kau lihat tadi gimana bedanya itu kan? Tebal sebelah. Jadi enak sekali rasa setan bekerja sama dengan orang Kristen. Ya, kerja sama gereja, sama pulang. Gak dapat apa-apa. Puluhan tahun menjadi Kristen, tetapi setan yang panen. Saat setan panen jiwa, karena manusia tidak tahu dia akan dibinasakan. Setan tahu, maka setan terus berjuang bagaimana menghambat saudara untuk tidak bebas dari kuasa. Maka selalu ikut-ikut. Ya, dia tahu apa keinginan anak muda. Maka anak muda dia bilang apa? Anak muda zaman sekarang nantilah itu beriman itu. Waktu udah tua, waktu sudah kakek-kakek lah beriman. Masa muda puaskan dulu. Kapan lagi? Ini seolah-olah semua sesuai dengan keinginan kita yang dibawa oleh setan. Kepada orang tua muda apa kata setan? Kau kan masih muda, beda dengan lansia. Kalau lansia tidak ada lagi anak sekolahnya, nggak ada lagi yang perlu dibiayainya. Kau anakmu masih kecil, masih perlu dibiayai. Pikirkan dulu, tamatkan dulu. Sudah tamat nanti baru kau cari Tuhan. Dia nggak sempat tamat udah mati, ya kan gitu ya. Itulah digitnya setan. Belum tamat anaknya dia sudah pulang. Tuh dia kemana kita? Itu yang perlu dipikirkan. Pasti mati. Satu saat semua manusia pasti mati. Kalau belum dibebaskan oleh Injil, oleh Kristus yang datang dari surga, saudara akan binasa bersama-sama dengan setan. Maka ini hal yang sangat serius. Jangan main-main beribadah. Jangan main-main dengan Injil. Karena Injil itu adalah Allah yang datang dari surga. Yesus itu yang kudus dari Allah, datang ke bumi, mau melepaskan kita, membebaskan kita. Dia dengan serius. Dia gak main-main. Lalu kalau Yesus datang dengan serius membebaskan, tapi kita tidak menghargainya, kita tidak serius, pasti setan yang menang. Kita yang rugi. Sekian puluh tahun umur kita diperbudak terus oleh setan. Berapa sudah kerugian kita? Kalau kita cepat dibebaskan, hidup kita berguna bagi Allah pencipta kita. Kalau kita terus dikuasai setan, hidup kita merugikan Allah pencipta kita. Jadi apakah kita mau hidup terus merugikan Allah? Orang yang hidup di dalam dosa menyakitkan hati Tuhan. Maka Tuhan mau bagaimana kita menyenangkan Dia dengan cara Dia sendiri datang dari surga. Dia datang dari tempat kudus untuk membebaskan kita. Karena Dia tahu gereja, tempat, gedung tidak bisa membebaskan. Serajin apapun kita datang, ya, nggak usah sekali seminggu, 5 kali seminggu kita ibadah. Gedung ini tidak bisa membebaskan saudara. Secantik apapun gedungnya, gedung tak berkuasa. Karena gedung itu hanya tempat kita berkumpul bersama, memuji Allah, mendengarkan sabdanya. Tapi dia tidak berkuasa. Maka orang yang datang beribadah tadi dirasuk setan. Jadi tempat atau gedung tidak bisa membebaskan pengajar, ahli Taurat yang hanya memakai ilmu
Kita bersyukur Allah peduli kepada kita. Dia tidak tinggal diam, tetapi dia tahu bahwa para ahli Taurat tidak bisa menolong kita. Gedung ibadah yang mewah dan megah tidak bisa membebaskan kita, maka dia yang datang. Dia yang datang dari tempat yang kudus dari surga bertujuan untuk membebaskan kita. Kita perhatikan apa yang dilakukan Yesus sesudah dia mengajar. Ayat 25. Tetapi Yesus mengharbitnya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Ini membuktikan bahwa Yesus bukan hanya pengajar seperti ahli Taurat, tetapi pengajarannya penuh dengan kuasa. Maka roh jahat itu bisa mendengarkan suara. Roh jahat itu tunduk kepadanya, keluar dari orang yang sedang dia rasuki. Kalau demikian, Yesus jauh lebih berkuasa dari setan. Kalau saudara sedang dirasuk setan, dikuasai setan, diperbudak setan, maka yang mampu membebaskan saudara hanya satu pribadi yang datang dari surga, Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Tuhan Yesus mengharbitnya, Tuhan Yesus mengeluarkannya, dan roh jahat itu keluar. Berarti roh jahat itu takut kepada Yesus, karena Yesus lebih berkuasa dari roh jahat. Roh jahat yang menguasai saudara sampai saat ini tidak akan pernah keluar kalau saudara tidak menerima Yesus yang datang dari surga. Kalau kita menyambut Yesus yang dari surga, disitulah kita dibebaskan dari perbudakan. Maka pikiran kita menjadi terang, hati kita menjadi terang, tujuan kita menjadi jelas, arah pandangan kita sudah jelas, dan pengharapan kita pun kepada yang kekal. Bukan lagi harapan kepada perkara-perkara yang sementara ini. Kalau perkara dunia ini hanya sementara, jangan pikir kalau perkara dunia kita pikirkan akan selesai. Sampai mati tidak akan pernah selesai perkara dunia. Gak pernah selesai. Siapapun dia, gak ada yang sanggup menyelesaikan perkara dunia. Tetapi kalau Kristus datang membebaskan saudara dari kuasa setan, maka walaupun ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, saudara sudah bisa kalahkan. Bukan berarti percaya Yesus sudah ada masalah, bukan. Ada masalah, kalau Kristus sudah hadir, kita bisa kalahkan masalah itu. Bukan itu lagi yang utama, fokus dalam pikiran kita. Yang utama adalah Kristus termulia. Bagaimana Yesus termulia melalui kehidupanku? Apa yang bisa kulakukan untuk menyenangkan dia? Ya, sesudah roh jahat keluar, kita perhatikan ayat 27. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepada. Mengapa dikatakan ajaran baru? Karena selama ini belum ada kuasa dari ahli Taurat untuk membebaskan seorang. Maka ketika Yesus membebaskan orang yang dirasuk roh jahat itu, mereka katakan, "Ini suatu ajaran baru." Maka kalau kita pun terus memberitakan Injil Yesus mati, dosa diampuni, apa kata orang? Itu dogma baru, ajaran baru itu. Bukan begitu ajaran kita. Ini ajaran dari Allah yang bisa membebaskan semua manusia tanpa kecuali. Bukan ajaran baru. Kristus datang membebaskan. Inilah kebenaran. Kebenaran itu bahwa tidak ada ahli Taurat yang mampu membebaskan manusia dari roh jahat dengan pengetahuan. Ahli kan pintar ya. Jadi kepintaran seseorang tidak bisa membebaskan saudara dari kuasa setan. Jadi jangan anggap, "Oh, si aku sudah pintar sekali, dia luar biasa jago
hijaunya, sepintar apapun, tanpa kehadiran Kristus tak ada kuasa. Jadi yang penting adalah kuasa. Ada kuasa serendah apapun saudara, walaupun tak tinggi sekolah saudara, kalau Kristus hadir, itu memberi kuasa bagi saudara. Kuasa dari surga untuk bisa mengusir setan, mengalahkan dosa, mengalahkan kejahatan. Jadi sudahkah ada kuasa pada diri saudara mengalahkan semua kejahatan yang ada di dunia ini? Kalau Kristus hadir, kekuatan kuasa itu ada pada diri. Pakaikan. Jangan katakan aku sudah menerima Yesus, tapi orang tidak melihat kuasa itu. Ketika kita masih dikalahkan oleh dosa, orang sama melihat kita. Sehingga dia tanya, karena sama, siapa itu udah bertobat? Ya, karena sama. Tapi kalau terang benderang jelas, terlihat bagaimana dia punya kuasa mengalahkan dosanya, mengalahkan kejahatannya, pasti orang akan tanya lagi. Orang akan berkata, oh seperti itu banyak orang percaya ya, berkemenangan terhadap dosa, berkemenangan terhadap kejahatan. Jadi apakah iman saudara iman sama-sama atau iman yang terang benderang? Kalau masih sama-sama, perjelas. Jangan nanti kita menjadi batu sandungan. Kalau imannya sama, maka kita tersandung bagi orang yang belum percaya. Dia akan tanya, percaya kok begitu? Ya, supaya dia tidak tersandung, supaya dia juga masuk, mau dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Perjelas, terteranglah imannya. Kalahkan dosa, karena kuasa itu sudah diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang sudah menerima Injil, yang sudah menerima pribadi Yesus. Dia sudah dibebaskan dari iblis, dibebaskan dari dosa dan kejahatan. Maka orang-orang banyak takjub melihat kuasa Yesus. Ayat terakhir, lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Berarti kenapa berita tentang Yesus cepat tersebar ke seluruh penjuru? Oleh karena ada kuasa. Mengapa kabar tentang iman kita tidak tersebar kemana-mana? Belum tersebar iman kita karena kita belum menyatakan kuasa yang ada pada kita untuk mengalahkan dosa dan kejahatan. Kalau kita sudah buktikan kita punya kuasa, pasti iman kita tersebar. Itu yang Tuhan harapkan. Jadi dua poin ini perlu digarisbawahi. Yang pertama, setan tahu dia pasti binasa. Kalau saudara sampai sekarang tidak tahu, saudara akan menjadi bulan-bulanan setan. Saudara akan terus dikelabui oleh setan. Maka buka hati, buka pikiran, mengerti firman bahwa setan saja tahu dibinasakan dan setan cari teman. Jangan nanti saudara salah satu. Saudara nanti salah satu yang dibinasakan bersama dengan setan, kan rugi. Sudah datang ibadah, sudah mendengar firman, tapi terus nanti dibinasakan. Sangat disayangkan. Jadi ketika masih ada waktu, masih ada kesempatan, mari pakai. Pakaikan waktu yang masih ada untuk berbalik kepada Tuhan, karena Dia datang membebaskan saudara. Sambutlah Dia. Dia berkuasa membebaskan. Dia berkuasa menolong saudara. Tanpa Dia, saudara tidak akan bisa bebas. Berarti yang kita butuhkan adalah bagaimana Kristus itu hadir di dalam kehidupan kita. Ketika Dia hadir, kita bisa kalahkan semua musuh, semua tantangan, semua rintangan dan masalah-masalah. Semua bisa kita kalahkan karena ada Yesus menjadi Tuhan penolong kita, memberi kekuatan, memberi kuasa bagi kita. Jadi poin yang kedua, kalau kita sudah diberi kuasa, perjelaslah kuasa itu. Jangan sama-sama. Kalau sudah ada Kristus yang memberi
Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman. Setan sendiri tahu bahwa dia pasti dibinasakan. Kalau kami manusia tidak tahu, itulah yang menjadi makanan yang empuk bagi setan. Sehingga banyak orang yang sudah rajin beribadah, dikuasai, diperbudak, dan dikendalikan oleh setan. Tapi hari ini kami mengerti, gereja tempat ibadah tidak bisa membebaskan kami. Ahli-ahli Taurat dengan segala ilmu pengetahuan yang tinggi tidak bisa membebaskan kami. Tetapi Engkau yang datang dari surga, dari tempat yang kudus, Engkau yang berkuasa membebaskan kami. Beri hati kami Tuhan terbuka untuk menerima Engkau, supaya kami benar-benar dibebaskan. Dan setiap orang yang sudah memiliki kuasa itu dapat memakaikannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya semakin terang benderang bahwa kuasa itu ada. Dan kami pakaikan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, supaya orang yang masih diperbudak dosa boleh menerima Engkau, Yesus Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya yang dapat membebaskan setiap manusia. Terima kasih untuk firman. Kami memuji Engkau di dalam